Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya baru aja cobain ROM Corvus Android 10 ya, dan ini updatean yang terbaru sebelum akhir tahun 2020 ini guys. Dan ini kayaknya updatean dari versi yang sebelumnya 10.5 ya. Dan ini harusnya versi stabilnya, cuma nggak ada tulisannya kayak gitu. Dan kernel bawaannya juga masih pakai extended. Jadi buat kalian yang di versi Android 10.5 mau ke versi ini, kalian bisa langsung timpa pakai file yang include gaps ya. Jadi kalau kalian di RAM yang lain clean flash, dari Android 11 ke sini clean flash. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ROM Corvus Android 10 ya. Dan ini versinya nggak tahu ya versinya berapa. Yang terakhir saya lihat di Corvus itu versi yang terakhirnya 10.5 ya, A10.5. Dan yang terbaru ini versinya nggak ada, tapi mungkin dari versi yang sebelumnya ini bisa langsung update, timpa aja ya, pakai yang include gaps guys. Jadi yang include gaps itu filenya 1 GB kurang lebih. Kalau Android 11 itu juga ada update ya, Android 11 1,1 kalau nggak salah, beda dikit sih. Sama-sama ada yang include gaps, dan begitu saya download tadi formatnya bukan zip ya, jadi jar. Jadi saya rename dulu dan saya coba ekstrak, dan setelah kalian coba ekstrak ternyata sukses, berarti bisa langsung aja ya. Saya nggak tahu di ROM Corvus ini gimana ya, karena versinya nggak ada, kita belum lihat. Karena di Android 11 ini pun kernelnya pakai RAD ternyata ya, walaupun yang versi yang pertama tuh masih ngebug di double tap, tapi ada updatean dan tetap pakai RAD kernel kayaknya guys ya. Jadi kita akan coba pindah dari sini, padahal sesama Corvus tapi clean flash ya, karena gapsnya beda ya, ke Android 10 Android 11 itu beda gaps. Jadi saya pengen timpa, tapi ya sudah clean flash aja biar aman ya, daripada HP kenapa-kenapa gara-gara nggak clean flash ya. Oke, di sini saya ganti dari ROM Corvus Android 10 12.5 Exmas ya. Jadi di ROM ini enak, kernel bawaannya RAD juga mantap. Buat sehari-hari, buat game juga mantap. Kalau kalian custom kernel bisa pakai kernel Lauron, buat ngegame juga bisa, atau Agni juga bisa. Kalau buat hemat baterai bisa pakai Silon juga bisa, Panda juga bisa, banyak banget ya kernel-kernel buat wired ini. Dan kita akan coba langsung aja ganti ya. Kita masuk TWRP via Magis biar cepat guys. Oke, di sini kita langsung masuk TWRP. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya. Jadi saya saranin kalian pakai TWRP yang sama kalau buat flash ROM ya. Jadi flash ROM, flash kernel saya saranin pakai TWRP yang ini guys, biar aman ya, intinya aman lah gitu. Dan di sini sebelum saya ganti ROM, saya pengen cek dulu file ROM-nya ya, di mana tadi saya download ROM-nya nih. Oke, ini dia ROM-nya Corvus Android 10 Wired Gaps ya. Jadi ini di tanggal 28 hari kemarin ya. Jadi versinya nggak ada, sebelumnya versi 10.5 stabil, tapi ini nggak ada versi stabil 10.5, harusnya 11.0, tapi nggak ada ya, karena ya nggak sesuai mungkin versinya, karena versi 11 sudah ada sebelumnya. Dan kita coba aja ya, kita ganti langsung guys. Kita wipe dulu, wipe cache, sistem, vendor, data. Oke, jadi saya harus clean flash ya, karena beda versi Android 11. Ribet memang ya kita, tapi ya sudahlah, kita langsung wipe. Dan begitu selesai, kita cari file yang tadi itu Corvus Android 10. Ini dia filenya, dan kita langsung tadi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Tapi sebelumnya saya sudah ekstrak dulu ya, buat mastiin error atau enggak. Jadi kalau kalian belum pastiin, kalian cek dulu, ekstrak dulu, siapa tahu kalau korup kalian nggak panik ya. Karena biasa kalau filenya korup begitu download, di sini error biasanya guys. Oke, di sini prosesnya tinggal kita biarin aja bentar. Biasa nggak lama karena filenya cuma 1 GB kurang lebih ukuran file size-nya. Dan begitu selesai kita bisa langsung reboot sistem, dan kita setting, dan kita lihat aja nanti ya. Kita lihat apa sih perbedaannya dengan versi yang sebelumnya 10.5 stabil itu, apa ini updateannya atau enggak ya, nantilah kita lihat ya di video ini guys. Oke, kita tungguin aja sampai selesai. Oke guys, jadi prosesnya sudah kelar ya. Jadi setelah selesai kita bisa langsung reboot sistem. Di sini sudah selesai, dan ini include gaps ya, jadi nggak perlu flash gaps lagi.
Jadi kalau kalian download yang include gaps nggak perlu flash gaps, kalau vanilla harus flash gaps lagi ya. Jadi itu perbedaannya. Dan kita tungguin aja ya di sini. Splash logonya Redmi Note 5 dan kita tungguin. Biasanya kalau pas awal ini lumayan makan waktu dikit sih sampai buat logonya ya, masih splash logonya. Masuk buat animasi kita tungguin aja dulu bentar. Kita lihat di sini kadang memang lama untuk pertama kali guys. Oke guys, jadi untuk boot animasinya masih pakai versi Android 10 ya. Jadi Android 11 sama Android 10 beda untuk boot animasinya. Dan buat kalian yang mau ambil boot animasinya nanti saya akan cantumin juga ya kalau kalian mau boot animasinya guys. Oke, kita tunggu sampai registrasi awal biasanya dan kita setting, kita lihat juga review first lognya juga, nanti kita lihat apa sih perbedaannya atau memang updatean bla bla bla. Nanti kita lihat aja, kita tunggu sampai selesai. Oke guys, jadi di sini sudah masuk di registrasi awal. Di sini ada bahasa Indonesia. Kita setting dikit, next. Kita lihat dah nanti ya. Oke, sekalian kita lihat flash magisnya sekalian. Oke guys, jadi ini dia home screennya. Jadi kangen banget ya lihat Corvus home screen biru ini. Ini versi Android 10 dan versi Android 10 sebelumnya 10.5 itu juga home screennya sama, wallpapernya sama. Dan kita lihat aja langsung dari aplikasi bawaannya simple. Di sini kita lihat dari kamera juga sudah kamera MIUI. Simple ya guys. Sini simpan lokasi, stabilitas gambarnya ada, jadi oke lah, masih oke untuk stabilitas gambar. Galeri, Google semua oke, radio ada ya. Jadi kalau di Android 11 tuh nggak ada radio. Dan untuk di atas status barnya kita lihat di sini perekam layar, reviews info. Oke, AOD-nya ada, kita matiin aja tapi ya. Oke, di sini kita matikan AOD-nya. Di sini ada perekam suara, screen recorder, perekam layar. Jadi dua rekam layar ya guys. Di sini rekam suara, screen recorder kayak gini. Oke, settingannya gini, simple ya, screen recorder. FPS-nya bisa sampai 60 fps. Ini screen recorder guys, beda lagi sama yang di sini perekam layar ya. Oke, dua dia untuk rekam layarnya dan sama-sama bisa 60 fps ya. Jadi mantap lah ini Android 10 ini. FPS info juga ada. Jadi kalian tergantung selera sih, kalau saya kurang suka aktifin kalau lagi ngegame. Oke, kita lihat lagi versi Android. Tapi guys, untuk layarnya ini kurang sensitif ya. Kalau saya ngerasa layarnya kurang sensitif, kurang licin, kurang smooth. Dan masih lebih smooth versi sebelumnya ya. Kayak kalau menurut saya sih ini untuk awalnya. Kita lihat di sini Android 10 official ya. Jadi nggak ada tulisan stabil ya, Android 10 official. Sayang banget. Yang locknya cuma ini, update fingerprint, update carrier config. Jadi di versi yang sebelumnya 10.5 tinggal update ke sini ya. Kernelnya pakai kernel extended. Sebelumnya di Android 11 tuh pakai kernel RAD dan di sini mantap ya. Double tapnya belum dinyalain. Kita nomor versi kita aktifin. Oh, sudah aktif. Di sini 1,1 GB untuk awal, RAM 3 GB ya guys. Untuk berjalannya kita lihat di sini 1,2 GB lumayan gede, untuk free RAM-nya lumayan dah. Ini untuk Android 10 ya. Memang tapi lebih stabil, untuk manajemen RAM juga bagus. Navigasinya kita pakai gestur aja dan settingan gestur kayak gini. Oke, simple ya. Dan di sini Xiaomi Parts, FPS info kayak gini ya. FPS cuma kayak gini settingannya. Keamanan di sini face unlock, app locker sudah ada juga, jadi oke lah untuk app locker, face unlock sidik jari. Lokasi harusnya sudah fix karena di Android 10 sudah stabil ya. Versi yang sebelumnya juga stabil, ini cuma update frame and fingerprint doang ternyata. Jadi kalau di versi 10.5 kalian bisa langsung timpa aja ke sini ya. Jadi ingat, kalau kalian di versi 10.5 bisa langsung timpa kalau kalian masih. Tapi kalau mau ke Android 11 kalian clean flash. Jadi ya bingung juga ya, Android 11 sudah bagus, Android 10 ya bagus juga, Android 10 ya stabil. Android 11 masih kurang di bagian reference layarnya. Di bagian-bagian sini masih kurang banyak deh, kayak di quick setting juga. Di sini running icon.
Kita matikan yang nggak penting ya. Mana header image di sini, kayak header image dan lain-lainnya itu nggak ada kalau di Android 10, agak kurang menurut saya. Kalau di sini masih mending ada dan enak, bisa disetting sendiri ya. Kalian mau pakai yang mana juga bebas. Bebas ya kayak gitu. Running service-nya kita biarin aktif. Oke, kayak gitu bisa langsung lihat layanan berjalan RAM-nya. Dan sisanya sama aja sih kurang lebih. Oh iya, sekalian kita flash magic saja di sini ya. Saya langsung flash magic saja di sini biar cepet. Di sini kita aktifin double tap-nya dulu. Swipe sama double tap-nya di sini. Dan double tap-nya oke, normal untuk double tap ya. Double tap-nya normal. Oke, dan kita coba langsung masuk di TWRP, kita flash magic. Oke guys, jadi di sini saya masuk TWRP lagi ya, dan di sini saya cari file magic saya yang saya simpen. Mana dia file magic? Waduh. Ini dia file magic 21.0 dan kita langsung install. Dan begitu flash magic ini sukses, saya langsung reboot sistem ya. Jadi kayak gitu doang untuk di ROM Corvus Android 10. Jadi ini updatean dari 10.5 ya. Dan ini sudah versi stabilnya juga harusnya ya. Versi stabil. Dan buat kalian di versi sebelumnya tinggal timpa aja langsung. Dan kalau mau flash magic juga gampang banget caranya kayak gini. Dan begitu selesai langsung kita reboot sistem guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you.